Halo adik-adik. Halo. Kembali lagi dengan kita di Joy Mungkin. Sekarang kita yel-yel dulu yuk. Gimana kak? Ayo ikutin kakak ya. Kita semuanya ya. Buat adik-adik yang di rumah dan kakak-kakak yang di sini ya. Oke. Ada sukacita adik-adik. Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Huha, huha, joy. Oke adik-adik, ikutin kakak ya untuk yel yang satu ini. Kalau kakak bilang, anak sekolah minggu guys ya bantu tulis baru ya. Katakan, Yes, yes, yes. kalau kakak bilang, do you love Jesus? Katakan, Yes, I do. Yes, I do. oke, kita mulai ya. Anak SC bantu tulis baru ya. Yes, yes, yes. Do you love Jesus? Yes, I do. Yes, I do. I love Jesus. I love Jesus. You love Jesus. You love Jesus. We love Jesus. We love Jesus. You, You, we love Jesus. Jesus. Ella, Sheila, Stella, Tumben kalian kesini. Ya main lah. Ya main Pak. Cik, lu udah naik kelas ya? Udah dong. Oh, ulangan online kemarin. Iya dong. Gimana nilainya? Lumayan. Oh, lumayan. Bagus deh, bagus. Gue juga ya belajar online. Ah, gue mah sekolah musik, gampang aja tinggal main musik. Gak kayak lu. Tapi nilainya bagus kan? Iya dong, pasti. Kak yang di sebelah lu diem aja. Oh iya. Kenapa lu diam aja dari tadi? Oh iya nih, nilai gue tuh kemarin tuh jelek semua, merah semua. Kayak gue pusing nih. Kemarin mah gue ngomelin gue mulu lagi. Wah, gimana ya? Gue jelek semua. Pantesan yang lain pada bahagia, pada senang, kamu sendiri yang sedih. Makanya kalau punya buku itu dipakai buat belajar, Sisi. Iya tuh. Dengar, Rul. Kamu juga selain belajar harus sekolah minggu, terus berdoa, ngandalin Tuhan supaya nilainya bagus, Sisi. Iya, supaya doa kamu dijawab, Sisi. Jadi anak-anak sekolah minggu di rumah kalau mau nilainya bagus, bahagia, sukacita, senang, harus apa kak? Berdoa, belajar, dan bergantung sama Tuhan. Pasti Pasti kamu bahagia. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Mari tutup mata, lipat tanganmu dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami sudah mengumpulkan kami untuk beribadah sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Jangan lupa untuk berbahagia hari ini karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Kita akan pujian aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia.
bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Halo adik-adik, selamat sore. Hari ini kita akan mendengarkan satu judul cerita, yaitu judulnya Aku Bahagia. Coba adik-adik bilang, aku bahagia. Aku bahagia. Nah adik-adik, kita baca firman Tuhan di dalam Injil Matius. Matius ini salah satu murid Yesus, ya. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Perhatikan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena bagi merekalah kerajaan sorga. Adik-adik, biasanya kalau di dunia ini, kalau kita mau bahagia, kita harus menjadi orang kaya. Punya segalanya, punya banyak rumah, banyak mobil, banyak uang. Dan dihormati orang. Dihargai orang. Nah, adik-adik, kenapa Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Nah, miskin di hadapan Allah ini tidak berbicara tentang miskin secara materi. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus adalah miskin secara rohani. Rohani itu artinya bicara hati. Ya, hati kita harus mempunyai sikap seolah-olah kita ini tidak punya apa-apa. Jadi kata miskin yang pertama ini, adik-adik, artinya kita tidak punya apa-apa. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa dan kita tidak berarti apa-apa. Kenapa Tuhan Yesus bilang harus menjadi miskin secara rohani? Karena adik-adik tahu nggak adik-adik? Orang Yahudi, ahli Farisi, ahli Taurat, pemimpin-pemimpin pada waktu itu, mereka kaya. Dan mereka sombong. Sehingga waktu mereka ke bait Allah, mereka memberi persembahan dan menunjukkan kepada orang lain persembahannya. Karena mereka punya banyak duit. Dan kemudian mereka berdoa, Tuhan, inilah persembahanku. Aku tidak seperti mereka yang berbuat dosa. Jadi mereka menjadi sombong. Karena mereka dihormati. Mereka punya jabatan. Sehingga mereka seolah-olah tidak perlu Tuhan. Jadi miskin yang pertama itu artinya kita harus bersikap atau punya sikap hati, yaitu tidak sombong. Karena kita merasa hidup kita ini kosong dan tidak ada apa-apanya. Tidak punya apa-apa kalau bukan karena anugerah Tuhan. Itu yang pertama adik-adik. Kalau mau bahagia harus bersikap miskin. Artinya kita memerlukan berkat-berkat dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita tidak mungkin berhasil. Kita tidak mungkin jadi anak yang pintar. Kita tidak punya masa depan. Kita harus mencari Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Istilahnya nothing. Nah, yang kedua, pengertiannya miskin di hadapan Tuhan. Artinya adik-adik, yang pertama itu tidak punya apa-apa. Yang kedua, bergantung kepada Tuhan. Orang miskin kan kerjanya bergantung sama orang lain. Minta Pak, minta Bu, minta Den. Dan kalau orang kasih, baru mereka bisa makan. Nah, pengertian kita miskin di hadapan Tuhan itu arti yang kedua adalah bergantung sama Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh orang lain. Orang lain menasihati kita, kita terima. Guru menasihati kita, guru sekolah minggu, kita terima. Orang tua memberi nasihat, kita terima. Tuhan memberi nasihat melalui firman Tuhan, kita terima. Dan kita bergantung sama firman Tuhan dan perlindungan orang tua, pimpinan orang tua. Jadi miskin yang kedua itu artinya kita bergantung. Adik-adik tidak boleh merasa tidak perlu orang lain. Kita perlu orang tua.
kita perlu orang lain, kita perlu guru-guru, dan juga kita perlu yang paling utama Tuhan, supaya bisa memberi kita nafas hidup, memberi kita makan, memberi kita kepintaran. Bergantung, katakan bergantung. Nah, pinter. Nah, yang ketiga, miskin itu artinya bersikap rendah hati. Rendah hati. Nah, adik-adik, apa contoh orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati itu mau menerima. Ketika saudara miskin atau adik-adik miskin, saudara lihat, adik-adik lihat, orang-orang yang miskin itu dia mau menerima pemberian orang. Nah, miskin itu arti yang ketiga adalah mau menerima. Jadi, kita itu tidak sombong, tidak menolak pertolongan orang lain, tidak menolak nasihat orang lain, tidak menolak firman Tuhan. Itu artinya mau menerima. Kita rendah hati. Kita rendah hati. Coba dia bilang rendah hati. Rendah hati. Nah, pinter. Nah, itu tuh. Wah, pinter sekali. Nah, adik-adik, ada 3 hal. Miskin di hadapan Tuhan berarti secara rohani kita pertama kosong. Kita tidak berarti. Kita nggak bisa sombong. Kita perlu Tuhan. Yang kedua, bergantung. Artinya kita memerlukan pertolongan Tuhan dan pertolongan sesama. Setiap hari Tuhan memberi nafas, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Sebabnya kita harus berdoa, kita harus baca firman Tuhan, kita harus beribadah rutin. Katakan rutin. Nah, pinter. Dan yang ketiga, harus bersikap rendah hati. Orang miskin tuh rendah, duduknya aja di jalan, minta-minta. Nah, di hadapan Tuhan secara rohani kita harus bersikap begitu. Setiap hari, Tuhan, berikan saya nasihat. Saya mau terima. Saya mau terbuka. Jangan menutup bantuan dari Tuhan. Jangan menutup bantuan dari orang lain. Jangan menutup nasihat dari Tuhan. Jangan juga menutup nasihat dari orang tua, dari guru-guru, dari pendeta. Karena kata firman Tuhan, kita yang bersikap seperti ini, adik-adik tahu, akan berbahagia. Kata berbahagia itu artinya diberkati, diberi sukacita, diberi damai sejahtera. Dan katanya firman Tuhan bilang, mereka yang miskin rohani ini, merekalah yang punya kerajaan sorga. Nah, pertanyaannya, gimana kalau ada orang kaya? Apakah dia tidak berbahagia? Kalau ada orang kaya, secara materi, punya banyak rumah, punya banyak uang, punya banyak mobil, boleh saja secara materi, tapi dia harus bersikap di hadapan Tuhan menjadi seperti orang miskin secara rohani. Dia juga harus mengaku bahwa tanpa Tuhan dia tidak punya apa-apa. Dia juga harus bergantung sama Tuhan, dan dia juga harus rendah hati. Jangan sombong. Nah, sekarang adik-adik mengerti kan artinya miskin di hadapan Tuhan. Karena Yesus berkata, orang yang miskin di hadapan Allah, mereka yang punya kerajaan sorga. Jadi mari kita harus bersikap hati miskin di hadapan Allah. Ingat, tadi ada 3. Miskin di hadapan artinya kita tidak punya apa-apa. Kita bergantung dan kita rendah hati. Maka Tuhan akan memberkati adik-adik. Nah, sekarang Om Roy akan berdoa buat adik-adik semua. Supaya adik-adik menjadi orang yang miskin di hadapan Allah secara rohani. Supaya Tuhan akan berkati semua adik-adik. Tutup mata, tundukkan kepala, dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sore hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah kamu kalau engkau miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Tuhan tolong agar kami punya sikap hati untuk miskin secara rohani di hadapan Tuhan. Supaya kami tetap berharap, supaya kami tetap bergantung, supaya kami sadar bahwa kami perlu beribadah kepada Tuhan setiap hari sebagai sumber berkat kehidupan kami. Berkati pendidikan kami, berkati masa depan kami,
Berkati juga kedua orang tua kami supaya mereka diberkati oleh Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati, yang punya kerajaan Allah, karena kami bersikap miskin di hadapan Allah secara rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Mulai hari ini mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bergantung berharap kepada Tuhan, dan mengambil sikap hati tanpa Tuhan. Saya tidak punya apa-apa, saya perlu Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa. Dah. Nah, adik-adik, kita udah dengar cerita firman Tuhan ya. Terus bagaimana menurut kamu kakak? Wow, keren dong. Ternyata adik-adik Om Roy itu bisa cerita loh. Wah, keren ya Om Roy itu. Oke, sekarang kita mau masuk ke sesi jalan. Challenge-nya apa kak? Challenge-nya adalah kalian semua bikin video tentang 10 ekspresi apa yang bikin kamu bahagia. Contohnya, Waduh, aku naik kelas. Yeay. nah adik-adik ngerti kan sekarang setelah lihat contohnya. Nah, setelah adik-adik bikin challenge barusan, jangan lupa ya di post di Facebook kalian masing-masing, dan jangan lupa di mention ke Facebook batu tulis Meriah. Jangan lupa ya. Oke adik-adik, jadi tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita untuk bersyukur, berterima kasih, dan kita akan menutup ibadah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tadi kami sudah memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami siap untuk menutup ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami, anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau terus memberkati kami, kesehatan, kekuatan, selalu ada bersama dengan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menutup ibadah kami, dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah! Sampai jumpa.